Litbang Kompas merilis hasil jejak pendapat terkait dengan debat ketiga Pilpres yang berlangsung pada Minggu malam. Salah satu pertanyaan yang disampaikan dalam jejak pendapat ini adalah soal sikap responden terhadap pilihannya pada tiga capres. Survei dilakukan terhadap 210 responden seluruh Indonesia yang diwawancarai yang dilakukan mulai pukul 19.30 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan kepada 210 responden adalah setelah melihat debat tetap atau berubahkah kandidat yang akan dipilih dalam pemilu 2024 nanti. Hasilnya 77,5% responden menjawab tetap seperti sebelum debat berlangsung, sementara 10,5% menjawab berubah pilihan dan 12% menjawab tidak tahu. Jejak pendapat menggunakan metode dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error penelitian kurang lebih 6,76%. Lalu bagaimana responden menilai penampilan Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo kemarin di debat Capres bertema pertahanan, keamanan geopolitik, hubungan internasional, globalisasi, dan politik luar negeri? Kita akan bahas bersama dengan Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas. Selamat petang, Mas Rangga. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, Mas Rangga, secara keseluruhan seperti apa reaksi responden terhadap debat ketiga semalam? Ya, salah satu hal yang bisa kita lihat dari hasil jejak pendapat memang antusiasme masyarakat untuk mengikuti debat ketiga ini cukup tinggi ya. Jadi sekitar 63,6% dari masyarakat itu menyatakan mereka mengikuti acara debat kemarin, baik bersama dengan keluarga maupun dengan komunitas mereka. Angka ini lebih tinggi dibandingkan debat pertama yang lalu dilaksanakan. Gitu ya. Meskipun sedikit lebih menurun dibandingkan dengan tingkat antusiasme waktu debat cawapres kemarin. Oke, baik. Ada perubahan yang begitu terasa ya dibandingkan debat cawapres sebelumnya. Kami juga memiliki grafis dari Litbang Kompas, hasil jejak pendapat yang tadi dirilis. Kita akan perlihatkan bersama. Ya, ini dia. Kami tampilkan jejak pendapat Litbang Kompas soal bagaimana para kandidat ini menjawab pertanyaan. Mas Rangga, kalau dari jejak pendapat Litbang Kompas seperti apa performa atau dari para kandidat ini secara keseluruhan, Mas Rangga? Siapa yang melonjol? Ya, jadi memang kita mencoba untuk melakukan pengukuran terhadap performa dari tiap kandidat ya. Ada tiga aspek yang kita coba ukur. Yang pertama adalah bagaimana kandidat capres ini bisa menjawab pertanyaan, kemudian bagaimana para capres ini menguasai materi yang ditanyakan, dan yang ketiga adalah bagaimana penampilan termasuk pakaian, kemudian sikap, gestur, emosi, mimik gitu yang ditampakkan di atas panggung. Nah, dari tiga aspek itu kita bisa lihat sebetulnya posisi Pak Ganjar dan Pak Anies dinilai masyarakat itu relatif seimbang. Nah, yang di luar ekspektasi justru Pak Prabowo yang dinilai relatif lebih rendah di sini. Jadi itu kalau misalkan apakah ditanyakan juga alasannya mengapa seperti itu, Mas Rangga, dengan penilaian itu seperti apa publik meresponnya itu? Ya, jadi memang kalau kita coba breakdown lebih dalam, apa yang membuat nilainya Pak Prabowo sedikit lebih rendah itu berada pada aspek cara menjawab pertanyaan dan juga penguasaan materi dari tema debat pada kemarin itu. Nah, pada aspek ini penilaiannya di bawah angka 7 memang. Sedangkan soal penampilan dinilai masih relatif lebih tinggi di angka 7,1. Jadi memang masyarakat melihat dalam konteks ini ya, Bapak Prabowo kurang bisa mengelaborasi, kurang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam konteks pertahanan. Baik, kami juga akan menampilkan bagaimana tadi data yang disampaikan Litbang Kompas soal menguasai permasalahan. Kita akan perlihatkan kembali kepada Anda soal dan juga bagaimana penampilan para kandidat di atas panggung debat Pilpres pada malam tadi. Ini dia kami tampilkan. Jadi Mas Rangga, debat yang disajikan ini bisa mempengaruhi elektoral kandidat ke depannya atau seperti apa nanti, Mas Rangga? Iya, Mas. Jadi setelah kita lakukan pengukuran ya selama 3 kali gelaran debat, itu kita dapati memang
pengaruhnya cukup ada ya. Dari debat pertama sampai debat ketiga ini kurang lebih kisarannya 10-11% responden yang pilihannya berubah setelah melihat debat. Meskipun memang sebagian besar, 3/4 dari masyarakat itu sudah menentukan pilihan dan tidak terlalu terpengaruh dengan hasil debat. Baik, berarti ada teman. Tapi kalau angkanya kan sebelumnya di debat pertama ada yang ini yang berubah pilihannya. Ini artinya menurun jika dibandingkan debat cawapres kemarin atau bagaimana, Mas Rangga ya? Yang masih berubah pilihan? Ya kurang lebih sebenarnya sama sih Mas. Jadi kita bisa lihat bahwa hanya sekitar 10% lah yang terpengaruh oleh prosesi debat ini. Gitu. Sebagian besar ya kita bisa bilang 3/4 tadi itu sudah punya pilihan yang cukup mapan. Meskipun begitu kita bisa coba tarik lagi bahwa berdasarkan hasil Litbang Kompas ya survei pada Desember kemarin itu masih ada sekitar 20 sekian % undecided voters. Nah bisa jadi inilah yang kemudian dipengaruhi oleh proses debat-debat yang kemarin sudah terjadi dan nanti akan diselenggarakan gitu. Meskipun angkanya nampak kecil, tapi ketika kita coba bandingkan dengan undecided voters itu bisa jadi perubahannya signifikan juga. Oke, ini kan tadi dibahas soal bagaimana cara menjawab pertanyaan, lancar, lugas, atau tersampaikan ide gagasannya. Nah, yang juga disorot soal penampilan. Kalau soal penampilan ini kami akan tampilkan ini dia hasil-hasil dari rilis jejak pendapat Litbang Kompas ini dia. Soal penampilan di atas panggung, ini dia. Anies 7,9, Prabowo 7,1, dan Ganjar 7,8. Ini kalau bicara penampilan apakah hanya dari gestur di atas panggung atau juga pakaian misalkan atau seperti apa Mas Rangga? Ya memang secara menyeluruh Mas kita coba lihat. Jadi termasuk tadi ya pakaian yang digunakan, kemudian gestur ketika menjawab, gestur ketika berada di atas panggung, kemudian ekspresi, itu semua menjadi bagian dari penilaian yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau rentan usia ini yang disurvei oleh Litbang Kompas pasca debat ini seperti apa? Apakah lintas elemen, lintas usia atau bagaimana Mas Rangga? Ya, terkait dengan demografi responden memang kita usahakan sesuai dengan demografi dari populasi Indonesia yang nanti memilih, Mas. Jadi kurang lebih hampir. Balik, jadi populasinya beragam ya. Kami juga memiliki ini dia grafis soal performa capres di debat ketiga pada semalam. Ini dia bicara soal performa Anies Baswedan. Kita lihat yang puas 71,4%, tidak puas 26,3%. Kemudian kita tahu 2,3. Kemudian kita lihat Prabowo Subianto puas 48,9. Ini dia. Yang tidak puas 50,4 dan tidak tahu 0,7. Kita lihat juga Ganjar Pranowo. Puas 79,7, tidak puas 18,8, tidak tahu 1,5%. Mas Rangga, bicara soal kepuasan, ini apakah yang jadi indikatornya gagasan idenya bisa diterima oleh publik atau seperti apa dengan angka yang tadi muncul, Mas Rangga? Ya, memang kita mencoba menanyakan pertama secara umum ya. Tentunya itu termasuk juga gagasan, termasuk juga cara menjawab, termasuk juga ya semua aspek yang terlihat dalam proses debat kemarin gitu. Di situ memang kita bisa lihat ya bahwa Pak Ganjar dan Pak Anies cukup tinggi ya di kisaran 70-an%. Nah, memang di sini mayoritas untuk Pak Prabowo itu masih perlu ditingkatkan ya karena yang menyatakan puas itu dari responden tidak sampai 50%. Ini jadi catatan lah kita bisa bilang. Tapi kalau dari responden yang diharapkan dengan adanya debat capres ini seperti apa sih? Mereka apakah memang tadi gagasan bisa didapat, ide bisa diterima atau seperti apa Mas Rangga? Ya, tentunya itu menjadi bagian yang penting ya. Salah satu indikator adalah bagaimana debat kemarin itu kan membahas sesuatu yang cukup elit ya. Jadi tidak bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Soal hubungan internasional, soal keamanan, soal pertahanan. Namun dengan tema yang cukup berat pun ternyata masyarakat antusias. Artinya apa? Artinya memang masyarakat ini cukup haus gitu untuk bisa mengetahui lebih dalam gagasan apa saja yang akan dibawa dan kira-kira bentuk konkretnya dalam program kerja yang nanti akan dilaksanakan itu seperti apa di tiap-tiap tema atau topik bahasan. Bahkan ketika tema atau topik bahasan itu sesuatu yang
elit sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Ini jadi kalau secara dirangkum oleh Bang Kompas dari debat awal hingga yang ketiga, grafis peminatnya, antusiasme publik ini terus meningkat. Kita coba tarik itu relatif meningkat ya. Jadi di awal itu di bawah 50%, artinya sebagian mayoritas publik itu justru belum nonton yang pertama. Yang kedua, antusiasmenya naik di kisaran 65%. Nah, yang kemarin ini sedikit turun di 63%. Tapi ketika kita coba tarik, memang trennya masih positif. Apakah ini akhir pekan juga berpengaruh? Karena di debat nanti sisanya akan digelar di akhir pekan hari Minggu, Mas Rangga. Ya, ini bisa jadi faktor yang mempengaruhi juga ya ketika akhir pekan masyarakat punya waktu luang lebih banyak ya untuk kemudian dihabiskan bersama keluarga mungkin untuk melihat atau menyaksikan melalui TV atau streaming gitu ya acara debat ini. Ya mungkin ini bisa jadi salah satu faktor juga yang perlu dipertimbangkan. Baik, jadi artinya tadi ya kalau ada 10% yang masih bisa berubah, ini yang bisa menjadi celah bagi para kandidat untuk bisa memanfaatkan, meningkatkan elektoral. Seperti itu atau bagaimana, Mas Rangga? Ya, kurang lebih itu adalah ceruk yang bisa diambil nanti oleh para calon. Kan? Tentu berdasarkan dari hasil tadi ya survei Litbang Kompas yang bulan Desember itu kan pertarungan itu belum selesai. Masih banyak kemungkinan yang terjadi. Nah, angka 10% ini tidak menutup kemungkinan bisa merubah peta konstelasi yang nanti akan terbentuk nih sampai sebulan ke depan. Ini kan kalau swing voter, undecided voters terutama yang disoroti ketika rilis Litbang Kompas, ini begitu bisa dipengaruhi oleh kampanye seperti debat ini untuk menyampaikan visi, ini bisa langsung berpengaruh terhadap psikologi pemilih, Mas Rangga? Ya, tentu debat ini sebagai salah satu medium sosialisasi ya, program itu kemungkinan akan berpengaruh dengan pilihan masyarakat nanti di bilik suara. Oke, terima kasih peneliti Litbang Kompas Rangga Eka telah meluangkan waktu dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, Mas Rangga. Terima kasih, Mas.